Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review. Program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, upaya untuk mengoptimalkan industri lewat penerapan kebijakan harga gas $6 Amerika Serikat per MMBTU ini dinilai masih belum berjalan sesuai konsep awal. Berdasarkan laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk terlihat realisasi niaga gas bumi kepada industri dan komersial sepanjang tahun 2020 turun 23% dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Kendati penerapan kebijakan harga gas seharga $6 Amerika per MMBTU sudah dilakukan, namun hal tersebut belum berjalan sesuai konsep awal. Hal tersebut terlihat dari laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, realisasi niaga gas bumi kepada industri dan komersial sepanjang 2020, turun 23% dibandingkan 2019 lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 7 Edi Suparno. Edi menambahkan kebijakan harga gas khusus untuk segmen industri sejatinya diharapkan bisa mendorong industri penggunaan lebih optimal. Dengan realisasi serapan yang tidak optimal, maka perlu ada evaluasi dari pemerintah untuk kebijakan harga gas. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komaydi Notonegoro menilai perlu ada perhatian pemerintah terhadap BUMN. Komaydi menyoroti sengketa pajak PJN atas transaksi tahun pajak 2012 dan 2013. Sebab hal tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kerugian perusahaan pada 2020 sebesar $264,7 juta Amerika. Menurut Komaydi, sengketa pajak tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah di tingkat Kementerian Koordinator. Pasalnya, jika PJN merugi akibat membayar sengketa pajak, akan mengurangi setoran dividen ke negara. Selain itu, juga akan menghambat pembangunan infrastruktur gas untuk pemerataan pembangunan gas bumi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai harga gas industri turun, manfaat belum terasa merata. Mengapa? Kita akan bahas kemudian bersama Bapak Ahmad Wijaya atau Bapak Awe, Wakomtab Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Selamat pagi, Pak Awe. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Awe. Dan ini bicara mengenai satu hal yang cukup menarik, yaitu bagaimana sebetulnya harga gas untuk industri sudah turun di angka $6 per MMBTU, namun kemudian secara manfaat belum merata. Saya ingin kemudian membahas sedikit mengenai perjalanan teman-teman waktu itu melakukan upaya advokasi kepada pemerintah. Akhirnya formulasi harganya bisa dapat nih untuk industri $6 per MMBTU. Waktu itu perjalanannya seperti apa, Pak Ahmad? Kalau selamat pagi dulu, pemirsa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kalau kita mau ngikutin apa yang disebut pemberian kebijakan dari pemerintah, atau disebut Instruksi Presiden nomor 40 tahun 2016, sampai ada revisi ke 121 tahun 2020, posisi industri sangat menghargai apa yang diberikan oleh Presiden. Cuman di perjalanan sayangnya ada beberapa turunan permen dan Kepmen tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harus nikmati sebelaku industri. Yaitu di Kepmen 89 banyak sekali tebang pilih, Mas Wiki. Jadi posisi tebang pilih itu artinya ada yang disebut pemerintah memberikan kepada para asosiasi untuk mengajukan daftar anggotanya yang bisa menikmati harga gas $6. Ternyata hal tersebut jadi tebang pilih melalui asosiasi. Lalu pihak pemerintah yang melalui 3 domain kementerian, yaitu Kementerian 1 ESDM, Perindustrian, dan BUMN, ini sinkronisasi kerjanya itulah yang disebut kelemahannya pemerintah kita ini adalah koordinasinya sangat lemah. Jadi pihak PGN yang memegang data merasa bahwa apa yang diajukan cukup, apa yang dicantumin di Kememprin adalah 100% rely on asosiasi punya data. Kemudian ESDM mengeluarkan
Kepmen 89 sesuai apa yang dimasukin. Jadi ini koordinasinya sangat lemah. Sehingga ada sesama industri yang di dalam 7 sektor industri yang diinstruksikan Presiden, tidak semuanya mendapat. Sehingga sekarang menjadi masalah di mana ada industri yang sama tidak terima $6 sampai hari ini. Dan itu pun sudah direvisi di instruksi Presiden 121 tahun 2020. Baik. Ya, Pak Ahmad, kalau boleh saya simpulkan berarti dengan adanya peraturan yang berlapis ini yang kemudian menyebabkan realisasi niaga gas bumi kepada industri yang komersial tentu saja sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan 23% dibandingkan dengan 2019. Artinya bukan hanya masalah harga gasnya saja begitu ya terkait dengan supply dari gas industri ini. Mekanisme penyalurannya itu harusnya kan PGN yang punya data. Harusnya PGN yang harus menentukan bahwa kalau instruksi Presiden kan seluruh industri harusnya dapat ya. Tidak ada terkecuali. Lalu sekarang PGN kembali ke kita bahwa penyerapan kurang, kemudian itu mereka merugi. Padahal pada saat kita melihat bahwa industri-industri yang sesama pun belum terima benefit atau manfaat yang diberikan oleh Presiden. Baik. Nah, hal seperti itu bisa kita lihat. Ya, silakan. Baik, Pak Ahmad, mekanisme tebang pilihnya yang Anda temukan seperti apa sih? Sehingga kemudian yang terjadi adalah tidak semua teman-teman industri, walaupun di sektor yang sama sudah prioritaskan, sudah disampaikan gitu ya. Namun kemudian masih ada pemilihan lah yang dilakukan. Walaupun Anda tadi melihat dan juga menyampaikan bahwa di sektor yang sama ada industri yang malah juga tidak mendapatkan harga gas dengan harga $6 per MMBTU. Ya. Tebang pilihnya adalah si pihak asosiasi merasa ada member yang menjadi anggota di asosiasi belum bayar, jadi tidak diajukan. Itu tebang pilihnya. Nah, tebang pilih tersebut diberikan kepada perindustrian, kemudian perindustrian memberitahukan ke ESDM untuk dicatat di Kepmen 89. Nah, posisi seperti ini kan yang disebut instruksi Presiden, artinya kan semua orang mendapat ya. Kenapa perlu dimasukin lagi ke Kepmen spesial? Itu yang aneh. Malah dicantumin per perusahaan itu. Sedangkan kalau kebijakan kan berlaku seluruhnya kan. Baik. Terkait dengan temuan Anda yang tadi Anda sampaikan, adanya tebang pilih lah oleh asosiasi. Ini sudah disampaikan kepada pemerintah dan reaksinya seperti apa, Pak Ahmad? Pemerintah sampai hari ini belum ada tanggapan apa-apa kepada kita untuk meneruskan semua prosesi itu. Jadi ada masih sampai hari ini yang belum mendapat, ya tetap aja nggak dapat. Karena dianggapnya mesti tunggu gelombang, tunggu ini, tunggu itu gitu loh. Nah, posisi pemerintah kan selalu sangat birokrasi, apapun yang sudah terlambat, apapun yang mau mulai lagi, artinya kita mulai dari awal lagi. Ya, satu hal yang tadi juga sudah disampaikan di paket pengantar adalah bagaimana kemudian PGN mencatatkan rugi di laporan keuangannya. Ini disampaikan oleh Komaydi Natandogoro dari Reforminer. Ini kemudian dampaknya adalah terhadap pemerataan dan juga pembangunan infrastruktur untuk gas untuk industri. Apa yang menjadi concern terkait dengan hal ini, Pak Ahmad? Mana ada rugi waktu penutupan laporan keuangan kan tahun 2020 mereka masih profit 100 jutaan US. Kan tidak ada yang disebut rugi, yang namanya PGN dari dulu juga nggak pernah rugi. Tapi kalau isu mengenai kemarin kena kasus mengenai pajak, ya urusannya lain lagi. Itu kan sangat kompleks untuk dibahas kan. Tapi kalau bicara tahun 2020 waktu mereka tutup buku, mereka masih dapat 100 juta kok profitnya. Tapi kalau disebut loss, saya sih tidak merasa bahwa ada kerugian. Karena semua gas yang dibeli, semua yang dijual, pelanggannya jelas, tagihannya jelas, tidak boleh ada keterlambatan, dan selama ini tidak ada pasal kompromi apapun di PGN, kenapa bisa rugi? Aneh kan? Dan apalagi yang disebut pemerataan harga gas, masih ada yang disebut kayak paket yang diberikan, seperti orang jual pulsa. Jadi kalau di Surabaya masih tidak merata dan hampir tidak ada yang terima $6, jadi masih ada paket A, paket B, paket ini, paket itu.
dikaitkan dengan volume kan. Ya. Jadi kalau memang sampai rugi itu perlu ada tim BPK yang masuklah sebagai auditornya pemerintah untuk memeriksa lah. Ya, karena jelas-jelas secara laporan keuangan masih kemudian mencatatkan untung begitu ya. Oke, kita coba urai permasalahannya satu-satu, Pak Ahmad. Anda tadi menyatakan sebetulnya PGN sendiri memiliki data terkait dengan industri yang masuk ke dalam skala prioritas lah, yang harus dapat menerima harga gas dengan harga $6 per MMBTU. Nah, inginnya sih kemudian itu kembali ke data itu yang bisa menjadi acuan supaya ini kemudian merata di seluruh Indonesia. Nah, respon dari PGN ketika kemudian mungkin teman-teman pengusaha menyampaikan input ini seperti apa, Pak Ahmad, dan apa yang dijanjikan terkait ini? Sampai saat ini PGN masih tetap mengatakan bahwa saya berpegang kepada Kepmen 89. Jadi perubahan birokrasi yang dituntut adalah yaitu kembali lagi ke Kepmen. Jadi PGN merasa bahwa itu perlu ada revisi Kepmen 89 supaya yang others bisa masuk. Tapi hal tersebut kembali lagi bahwa apa gunanya instruksi Presiden 121 tahun 2020. Nah itu kan sudah nyata bahwa apapun birokrasi kan harus diselesaikan dan harusnya PGN melakukan hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden kan. Bukannya Kepmen tersebut yang dipegang sambil menunggu lagi ada revisi Kepmen. Kalau revisi Kepmen apa yang di ESDM kan sampai hari ini belum ada lagi keluar yang baru. Malah gelombang 2, gelombang 3, dan lain sampai sekarang juga belum jalan. Jika sebetulnya berpegang terhadap keputusan Presiden, ini kemudian cenderung akan lebih tertib ya Pak Ahmad, jika kemudian tidak ada Kepmen dan juga Permen yang seperti Anda tadi sampaikan. Oke, satu artikel yang cukup menarik. Presiden kan paling tinggi kan sudah instruksi Presiden. Betul. Kan, Menterinya kan domainnya semua kan pembantu Presiden. Harusnya pegang itu aja across the board untuk diberikan semua orang kan. Semua industri lah yang sudah tercantum di instruksi Presiden tersebut. Baik. Satu hal yang juga cukup menarik yang Anda sampaikan di beberapa media online, bagaimana sebetulnya PGN sendiri adalah perusahaan BUMN yang satu sisi memiliki fungsi public service obligation, tapi kemudian di sisi lain memiliki sisi bisnis yang profit oriented gitu ya. Nah ini kemudian menjadi salah satu base yang akhirnya membuat treatment kepada pemberian harga gas untuk industri tidak seragam $6. Nah, concern Anda di sini seperti apa, Pak Ahmad? Lah, PGN itu kan sahamnya masih mayoritasnya pemerintah. Dan ada yang disebut investor di dalam. Selama instruksi Presiden sudah diberikan, artinya kan pemerintah sudah tahu di mana kantong kanan, kantong kirinya melalui Kementerian Keuangan kan. Penerimaan negara kan semua jelas di dalam Kementerian Keuangan. Nah, koordinasi antar si PGN sebagai BUMN ke Kementerian Keuangan harusnya sudah sinkron lah. Tidak perlu ditanya apakah ada masalah ini atau masalah apapun. Karena bisnis yang ada di PGN ini kan memang TBK dan mereka juga investor, mereka perlu melindungi investor. Tapi di satu sisi selama pemerintah sebagai mayoritas yang sudah menentukan secara kebijakan, artinya kantong penerimaannya pemerintah kan sudah jelas. Jadi apa yang akan dilakukan oleh si pembukuan atau pencatatan di PGN kan jelas, Pak. Baik. Yang terjadi di Jawa Timur pemerintah lah. Seperti apa, Pak Ahmad? Nah, kalau Jawa Timur kasusnya kan mereka istilahnya blame sumbernya yang supply kurang. Sehingga mereka tidak bisa memenuhi, ada di pasar umpamanya 100 yang diminta mereka karena terimanya di hulunya kurang, jadi mereka tidak pernah bisa memenuhi. Tetapi yang kurang itu pun yang selalu dikasihkan sampai hari ini kan belum ada yang $6 berlaku. Yang masih berlaku adalah paket A, paket B yang dikaitkan dengan volume yang mereka akan pakai dengan posisi harga yang ditentukan oleh PGN, kan ada daftarnya yang sudah dikirim ke semua pelanggan. Baik. Jadi artinya mereka membelot urusan 121 yang disebut instruksi Presiden lagi tidak berjalan. Jadi manfaatnya ya tentu nggak kelihatan lah buat semua orang di industri.
pengawasan yang ideal yang harus dilakukan terkait dengan instruksi Presiden tersebut agar kemudian semua teman-teman industri mendapatkan manfaat yang merata lah terkait dengan harga gas ini. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Awe dan pemirsa. Tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.